Bapak, Ibu, dan Saudara serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, selamat hari Minggu 19 Juli 2020, serta selamat beribadah online bersama Majelis Jemaat GKE Galilea. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat dari tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2020. Serta memohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan hidup, baik sakit atau yang sedang dalam pemulihan. Ibadah hari ini merupakan perayaan Hari Anak GKE yang dipimpin oleh Pendeta Piksani, didampingi oleh Mainika Rai Pintari, Penatua Ibu Melita Carolina Topan Samudrajaya, dan saya sendiri, Diakon Ibu Esterina Johnson Esbahat. Kita memasuki saat teduh sejenak, mempersiapkan jasmani dan rohani kita untuk beribadah. Dengarlah panggilan beribadah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri, kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan tahbiskan ibadah kita dan kita akan menerima potum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami. Hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Yeremia pasal 33 ayat 8. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 19 dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini,
dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Mari kita sambut pembacaan Alkitab tadi. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku
Pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena kembali pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih bersekutu memuliakan nama Tuhan secara mandiri di rumah masing-masing. Dan sekarang firman-Mu telah dibentangkan bagi kami. Kami mau membaca dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Bapa, berkata-katalah melalui hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 hingga ayat yang ke-39 dalam perikop khotbah Petrus. Ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Nas kita pada hari ini masih dalam satu perikop yaitu khotbah Petrus, tapi kita diperhadapkan pada bagian ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau kita melihat Almanak Nas GKE, tema untuk kita pada bulan Juli ini, yaitu melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, nas kita pada hari ini ketika kita mempelajarinya, tentu kita juga harus melihat ayat sebelumnya dari pasal 2 ini, yaitu ayat 14 hingga ayat yang ke-35. Karena masih satu rangkaian cerita yang disampaikan dalam bagian nas kita. Pada bagian ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 menegaskan tentang keberadaan rasul atau para rasul, bahwa mereka pada waktu itu tidak dalam keadaan mabuk atau mereka dalam keadaan sadar karena waktu masih menunjukkan pukul 9. Dalam bagian ayat 14 hingga ayat yang ke-16.
pada bagian ayat 17 hingga ayat yang ke-35, dalam khotbah yang disampaikan Petrus ini, ia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di hari Pentakosta, dan ia menekankan tentang Yesus Kristus dan segala mujizat yang dibuat olehnya. Serta ia juga mengingatkan orang Yahudi tentang dosa, yakni apa yang telah mereka perbuat kepada Yesus Kristus, di mana mereka menyerahkan Dia, menyalibkannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hal ini menimbulkan rasa haru atau sedih. Orang-orang Yahudi merasa tersentuh hatinya ketika Rasul Petrus menyampaikan hal itu, mengingatkan mereka akan apa yang mereka lakukan, sehingga memunculkan respon dari mereka yang mendengar pada saat itu dengan mengajukan satu pertanyaan, yakni kalau kita melihat dalam bagian ayat yang ke-37, bagian yang terakhir itu, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi itu bentuk dari respon mereka atas apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mengingatkan mereka akan apa yang mereka lakukan terhadap Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias. Dalam bagian ayat 38 dengan tegas, Petrus memberikan satu jawaban yang mengandung perintah di dalamnya. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tegas. Rasul Petrus menyampaikan hal ini. Apa yang disampaikan oleh Petrus mengandung sebuah perintah yang harus dilakukan. Bertobat berarti sebuah usaha yang harus dilakukan oleh seseorang untuk merubah kehidupannya, cara berpikirnya, kedekatannya dengan Tuhan, kesadarannya akan apa yang ia lakukan. Dari hidup yang tidak benar menjadi hidup yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Serta menyerahkan hidupnya dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan yang akan mendatangkan kesadaran baginya akan pelanggaran yang dilakukan. Dan bagian yang kedua, setelah Rasul Petrus mengatakan untuk bertobat, dia pun meminta mereka untuk menyerahkan atau memberi diri mereka di dalam baptisan yang memiliki tujuan tertentu untuk pengampunan dosa. Sebab setiap orang yang beriman kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu mereka harus dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Melambangkan bahwa mereka adalah kepunyaan Kristus. Jemaat yang kekasih dan mengasihi Tuhan, dengan begitu janji Tuhan ada dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Awalnya janji itu diberikan kepada orang Yahudi dan juga kepada keturunan mereka, artinya anak-anak mereka.
Kemudian janji itu pun berlaku bagi orang yang masih jauh atau semua orang. Dalam bagian ayat yang ke-39 itu, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya ada janji berkat, ada janji penyertaan Tuhan, ada janji pertolongan Tuhan dalam kehidupan umat Allah. Tidak hanya kepada kita yang percaya kepada Tuhan, janji itu berlaku kepada keturunan kita. Berlaku kepada siapa yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Anak GKE. Anak-anak adalah merupakan sukacita dan berkat dalam kehidupan kita. Dan tanggal 29 Juli juga diperingati Hari Anak Nasional. Seringkali kita mendengar ada orang yang berkata, ketika ada kehadiran seorang anak dalam kehidupan sebuah keluarga, ada orang mengatakan bahwa ada rasa sukacita lengkap hidup. Karena ada karunia yang diberikan oleh Tuhan, berkat yang diberikan oleh Tuhan sebagai penerus dari generasinya. Hal ini melambangkan bagaimana bahwa seorang anak ketika ia hadir dalam sebuah kehidupan keluarga dan rumah tangga, ia mendatangkan sebuah kebahagiaan dan sukacita. Ia menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan dalam hari anak ini kita diingatkan bahwa kehadiran anak dalam kehidupan kita dipercaya oleh Tuhan untuk membimbing, mendidik, mengasihi, mengantar anak-anak kita kepada keberhasilan kehidupan kita. Itu adalah tugas kita sebagai orang tua untuk mengasihi mereka. Untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kita. Tapi Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tugas kita bukan hanya membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses dalam dunia saja. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tugas kita pula lah untuk memperkenalkan Kristus dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga nantinya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nantinya mereka menjadi anak-anak yang mengenal akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Artinya mereka tidak hanya sukses dalam pekerjaan mereka. Tapi dalam kesuksesan itu ada ketaatan dan kesadaran mereka bahwa ada Allah yang memberkati mereka. Anak mendatangkan sukacita bagi kita. Tugas kita untuk memberi yang terbaik dalam hidup mereka. Kita mendidik mereka, mendampingi mereka dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Walaupun kita masih sering mendengar, membaca bahwa masih ada anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan. Ada masih anak-anak yang terlantar. Ada masih anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena keadaan mereka. Oleh sebab itu kita diingatkan dalam Hari Anak GKE dan Hari Anak Nasional nantinya, bahwa betapa pentingnya anak-anak sebagai generasi penerus dari gereja dan bangsa serta negara kita. Tugas kita bersama untuk mengasihi mereka, untuk mendampingi mereka, mengantar mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berguna. Anak-anak yang berhasil, anak-anak yang tidak hanya pintar secara intelektual.
tetapi mereka juga memiliki kerendahan hati dan ketekunan iman di dalam Tuhan. Sebagaimana tema pada bulan Juli ini berbicara tentang melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Kita diajak untuk melakukan pelayanan kita, melibatkan anak-anak dalam pelayanan di ibadah misalnya. Sehingga anak-anak terbiasa untuk melakukan itu. Memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka memiliki rasa percaya diri dan menjadi pribadi yang baik. Itu juga adalah tugas kita. Bagaimana para rasul dalam kerendahan hati mereka melayani Tuhan. Dan dengan kerendahan hati kita, dengan kasih yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengasihi dan kita senantiasa mengingatkan anak-anak kita. Selamat merayakan Hari Anak GKE. Dan Tuhan memberkati seluruh anak-anak dalam kehidupan dan pertumbuhan mereka. Supaya anak-anak menjadi generasi penerus dari gereja dan dari bangsa dan negara yang hidup dalam cinta kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu mengasihi kami. Meskipun kami penuh dengan dosa dan kelemahan. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas perhimpunan yang bisa kami lakukan dalam keluarga kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah hadir dalam persekutuan kami dan memberkati kami. Terlebih kami sudah mendengar firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami. Berkati kami melewati kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami senantiasa dapat melakukan kehendak Tuhan yang benar dan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup dalam pertobatan kami. Kami boleh hidup dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami, beserta para pemimpin kami, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, di mana saja berada di seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan Engkau berkati. Sehingga para pemimpin kami boleh menjadi pemimpin yang baik, bertanggung jawab, jujur dan adil dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Dan seluruh masyarakat dan penduduk boleh merasakan sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih-lebih saat ini Bapa, dalam kehidupan bangsa kami Indonesia ini, banyak terjadi ujian dan cobaan. Pada masa di mana pandemi COVID-19 masih melanda negeri ini dan dunia. Saat ini juga di berbagai wilayah atau daerah terjadi bencana banjir. Tentu ada banyak saudara-saudari kami, masyarakat dan penduduk yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka.
beban yang berat yang mereka pikul. Kami memohon campur tangan Tuhan, sehingga bencana alam ini boleh berlalu dari negeri ini Tuhan. Dan seluruh penduduk juga boleh diberkati dengan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Para pemimpin kami juga boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudari kami yang dalam pergumulan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bawa dalam doa kami. Bagi orang tua jompo, anak yatim piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar, mereka yang terpenjara, mereka yang berduka cita, mereka yang sakit baik terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, Engkau merangkul mereka dengan kasih-Mu. Engkau memberkati dan mengasihi mereka dan melepaskan mereka dari setiap pergumulan mereka. Memberikan semangat dan pengharapan dalam kehidupan mereka. Memberikan perubahan yang baik dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka tidak merasa sendiri dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Ya Bapa yang ada di dalam sorga, demikian juga bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Engkau Allah Sang Kepala Gereja yang memampukan kami semua umat-Mu untuk senantiasa melakukan persekutuan kami dan iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami sebagai para pekerja gereja Tuhan. Para pendeta, penatua diakon, penginjil, vikaris, guru-guru agama, pengurus-pengurus pada bidang kategorial. Biarlah Tuhan memakai hidup kami, sehingga kami boleh melakukan pelayanan kami dengan kesungguhan hati kami dan rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk persekutuan kasih kami yang berada di jemaat GKE Galilea Palangkaraya Hilir ini. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dalam pengharapan kami akan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap pekerjaan kami yang akan kami awali dalam minggu yang baru. Berbeda-beda profesi dari sidang jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sama yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Serta ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mampukan kami menjadi orang tua bagi anak-anak terkasih kami, sehingga kami menjadi orang tua yang penuh hikmat dan bijaksana untuk mendampingi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam sukacita atas ulang tahun kelahiran mereka atau ulang tahun pernikahan mereka. Lengkapilah rasa sukacita itu Tuhan dengan berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera, keberhasilan, kebahagiaan, kesabaran dan hikmat Tuhan memberikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus menghadapi masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan dalam tahun ajaran yang baru, anak-anak kami mulai memasuki tahun ajaran ini dengan metode yang baru bagi mereka. Mampukanlah anak-anak kami untuk boleh mengikuti setiap pelajaran itu dengan baik. Karena situasi bangsa kami atau dunia yang saat ini belum memungkinkan anak-anak untuk turun bersekolah seperti biasa. Biarlah mereka tetap memiliki semangat dalam mereka belajar
Dan berilah kesabaran bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak, tentunya di tengah kesibukan-kesibukan yang dihadapi oleh orang tua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di hari anak GKE ini. Mungkin saat ini masih ada anak-anak yang mengalami kekerasan. Anak-anak yang kurang merasakan cinta kasih dari orang tua. Mungkin ada anak-anak yang saat ini putus sekolah. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka. Sehingga mereka pun boleh merasakan cinta kasih yang dari Tuhan melewati orang-orang yang berada di sekitar mereka. Mereka diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur dan syafaat kami pada saat ini. Yang kami naikkan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan ini selain dikumpulkan via transfer rekening Bank Pembangunan Kalteng atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Galilea, juga dapat dikumpulkan di kantor Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Galilea pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam kerja, yaitu pada pukul 8 sampai dengan jam 12 siang. Dengarlah nas pengantar persembahan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 5 ayat 4 dan Mazmur pasal 96 ayat 8. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepadamu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada penghujung ibadah kita. Kita akan menerima pengutusan dan berkat, dan jemaat diundang untuk berdiri. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan bijaksana, sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada